Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Agustina dengan NIM terakhir 054 dan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri. Saya akan menjelaskan tentang model keseimbangan makroekonomi Islam, pasar barang, dan pasar uang syariah. Pengertian model keseimbangan makroekonomi Islam. Model keseimbangan makroekonomi Islam adalah kerangka analisis yang menjelaskan kondisi keseimbangan dalam perekonomian secara keseluruhan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di mana penggunaan pasar sektor real dan pasar uang syariah berada dalam keadaan seimbang tanpa menggunakan sistem bunga. Model ini menekankan keterkaitan erat antara aktivitas ekonomi real dan sektor moneter, serta menolak praktik riba, gharar, dan spekulasi. Dalam model ini, keseimbangan ekonomi dicapai melalui mekanisme bagi hasil, keadilan distribusi, pendapatan dan kebijakan fiskal, serta moneter yang sesuai dengan syariah. Dengan tujuan akhir bukan hanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga kesejahteraan, falah, dan kemaslahatan masyarakat. Pasar barang dalam Islam. 1. Pengertian pasar barang. Pasar barang adalah bagian dari perekonomian yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang serta jasa yang dihasilkan oleh sektor real. Dalam konteks makroekonomi, pasar barang menggambarkan hubungan antara tingkat produksi atau pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika jumlah barang dan jasa yang diproduksi sama dengan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. 2. Komponen pasar barang dalam Islam. 1. Produksi output nasional, barang dan jasa halal. 2. Konsumsi, pemenuhan kebutuhan secara moderat. 3. Investasi syariah berbasis bagi hasil. 4. Belanja pemerintah untuk kepentingan publik dan kemaslahatan. 3. Tujuan pasar barang Islam. 1. Mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. 2. Mewujudkan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan. 3. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 4. Mencapai kesejahteraan falah bukan sekedar keuntungan. Nah, keempat, peran nilai syariah dalam pasar barang. Pertama, tauhid aktivitas ekonomi sebagai ibadah. Kedua, keadilan, harga dan keuntungan wajar. 3. Amanah, kejujuran dalam produksi dan perdagangan. 4. Maslahah manfaat bagi masyarakat luas. Nah, keempat ada prinsip keadilan dalam pasar. 1. Keadilan dalam penetapan harga. 2. Keadilan dalam timbangan dan takaran. 3. Keadilan dalam informasi. 4. Keadilan dalam akses pasar. 5. Keadilan dalam akad kontrak. Yang keenam, keadilan dalam distribusi keuntungan. 7. Keadilan bagi konsumen. Nah, dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Yang kelima, karakteristik pasar barang Islam. 1. Berbasis sektor real. 2. Barang dan jasa halal. 3. Harga terbentuk secara adil. 4. Bebas penipuan dan monopoli. 5. Mengutamakan kemaslahatan. Yang keenam, fungsi pasar barang Islam. 1. Menyalurkan barang dan jasa halal. 2. Menentukan harga secara adil. 3. Mendorong aktivitas produksi. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Menjaga stabilitas ekonomi. 7. Konsumsi pasar barang Islam. 1. Berdasarkan kebutuhan bukan hawa nafsu. 2. Menghindari israf, berlebihan. 3. Menghindari tafsir atau pemborosan. 4. Mengutamakan barang halal dan thayyib. 5. Memperhatikan manfaat dan keberkahan. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pasar uang syariah. 1. Pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar keuntungan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, berdasarkan prinsip syariah tanpa riba, gharar, dan maisir. Transaksi dilakukan menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Pasar ini berfungsi menjaga likuiditas lembaga keuangan syariah serta mendukung stabilitas ekonomi. Uang dipandang hanya sebagai tukar, bukan komoditas yang dipandang untuk diperoleh bunga. Nah, yang kedua, karakteristik pasar uang syariah. 1. Bebas bunga atau riba, berbasis akad syariah. 3. Jangka waktu pendek. 4. Bersifat spekulatif. 5. Mendukung keadilan dan stabilitas ekonomi. Nah, adapun tujuan pasar uang syariah. Ke-1, menjaga stabilitas likuiditas lembaga keuangan syariah. 2. Mendukung kebijakan moneter syariah.
3. Menyediakan pembiayaan jangka pendek dan halal. 4. Menghubungkan sektor moneter dan sektor real. Nah, ada pun beberapa peran pasar uang syariah dalam ekonomi. 1. Menjaga stabilitas sistem keuangan. 2. Mendukung pertumbuhan ekonomi real. 3. Menjadi instrumen kebijakan moneter syariah. 4. Mendorong sistem keuangan yang adil dan stabil. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip pasar uang syariah. Pertama, larangan riba, gharar, dan maisir. 2. Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. 3. Transaksi berbasis akad syariah. 4. Keterkaitan dengan aktivitas ekonomi real. 5. Keadilan dan transparansi dalam transaksi. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan mengenai model keseimbangan makroekonomi Islam, pasar barang dan pasar uang syariah. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.